Korupsi, kata yang kayaknya udah nggak asing lagi di telinga kita ya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin seberapa masif sebetulnya dampak dari korupsi ini? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng materi dari Kementerian Pendidikan Indonesia tentang pendidikan anti korupsi untuk melihat langsung kehancuran yang ditimbulkannya. Oke, kita mulai dari analogi sederhana tapi kena banget ini. Bayangin deh, kekayaan negara kita itu ibarat air di dalam ember ini. Seharusnya, setiap sen dari pajak dan anggaran negara itu mengisi ember ini sampai penuh, biar bisa kita nikmati bareng-bareng. Tapi sayangnya, korupsi itu jadi lubang-lubang kecil yang nggak kelihatan, yang terus-menerus menguras airnya, tetes demi tetes, sampai akhirnya jadi kebocoran yang luar biasa besar. Dan ini nih yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Ini bukan lagi sekedar masalah rugi duit loh. Ini adalah ancaman yang nyata. Pilihannya cuma dua, kita yang hancurkan korupsi atau korupsi yang akan menghancurkan kita semua. Sesederhana itu. Jadi, seberapa parah sih kebocoran di ember kita tadi? Nah, bagian ini mungkin bakal bikin kita semua kaget. Siap-siap ya. 40%. Iya, Anda nggak salah dengar. Menurut data dari Transparansi Internasional Indonesia yang dikutip di materi ini, diperkirakan sampai 40% dana APBN kita itu hilang ditelan korupsi. Setiap tahun. Coba bayangin, itu artinya hampir setengah dari anggaran negara kita ludes begitu saja. Pertanyaan besarnya sekarang, terus uang sebanyak itu larinya kemana? Siapa sebetulnya yang paling diuntungkan dari kebocoran masif ini? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang jadi akar dari semua masalahnya. Kerugian 40% itu nggak berhenti jadi angka di atas kertas. Efeknya itu kayak domino yang jatuh, merembet, dan merusak semua sendi kehidupan kita. Yuk kita lihat gimana cara korupsi ini menyebar. Materi ini membaginya jadi 7 area utama yang paling terdampak. Bisa kita lihat ya, daftarnya panjang banget, mulai dari ekonomi, sosial, birokrasi, politik, hukum, sampai pertahanan dan keamanan. Bener-bener nggak ada satupun sektor yang luput dari serangannya. Kalau di bidang ekonomi, ini yang paling kita rasakan sehari-hari. Proyek yang dikorupsi itu biasanya menghasilkan barang atau jasa yang kualitasnya jelek, tapi biayanya malah selangit. Ini yang bikin harga-harga jadi mahal. Dan yang lebih parah, investor asing jadi ragu, mikir 2 kali buat menanamkan modalnya di negara kita. Nah, ini bagian yang paling bikin miris. Dampaknya ke masyarakat langsung. Uang yang seharusnya bisa dipakai buat bangun sekolah yang layak, buat bikin rumah sakit yang bagus, malah masuk ke kantong pribadi. Hasilnya, kemiskinan makin dalam, dan hak kita untuk dapat pendidikan dan layanan kesehatan yang baik malah jadi kayak barang mewah. Korupsi juga tuh sukses melumpuhkan pemerintahan dari dalam. Birokrasi jadi lambat, berbelit-belit, dan mahal. Di dunia politik, uang jadi raja. Akibatnya, yang jadi pemimpin bukan lagi orang yang paling kompeten atau paling peduli sama rakyat, tapi yang modalnya paling kuat. Demokrasi kita jadi terancam. Dan domino ini terus jatuh. Penegakan hukum jadi lemah karena keadilan bisa dibeli. Anggaran buat pertahanan dan keamanan negara bocor. Ini kan bahaya banget buat kedaulatan kita. Belum lagi izin-izin eksploitasi alam yang diobral, yang akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan yang mungkin nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi intinya, korupsi itu benar-benar mengerogoti fondasi negara kita. Oke, kita udah lihat semua sisi gelap dan kerusakannya. Sekarang, coba kita balik cara pandangnya. Gimana kalau seandainya kebocoran 40% itu berhasil kita tutup rapat? Kira-kira apa saja yang bisa kita bangun dengan uang sebanyak itu? Peluang apa yang selama ini hilang dari kita? Coba lihat jembatan Suramadu ini. Megah banget ya. Ini adalah bukti nyata, bukti fisik dari apa yang bisa kita capai kalau dana publik itu dipakai dengan benar untuk membangun sesuatu yang monumental dan bermanfaat untuk jutaan orang. Coba deh kita pikirkan sejenak. Berapa besar biaya dan sumber daya yang perlu diinvestasikan untuk membangun proyek sebesar ini? Ini adalah contoh nyata dari investasi publik yang berhasil. Dan pastinya bukan cuma jembatan. Bayangin juga bandara-bandara modern yang kita punya, atau jaringan jalan tol yang membentang luas. Semuanya ini adalah contoh konkret dari investasi publik triliunan rupiah yang kalau dikelola dengan benar, pasti berhasil. Sekarang kita balik lagi ke angka keramat tadi, 40%. Dengan dana sebanyak itu yang hilang tiap tahun, kita itu bukan cuma bisa membangun 1 jembatan Suramadu lagi. Kita mungkin bisa bangun puluhan atau bahkan ratusan. Kita bisa punya sekolah dan rumah sakit gratis berkualitas sampai perguruan tinggi, punya transportasi modern, air bersih buat semua, perumahan yang layak. Nah, itulah harga yang harus kita bayar. Itulah kemakmuran yang direnggut dari kita semua.
Setelah kita tahu skala masalahnya, materi ini nggak berhenti di situ. Ia justru melempar sebuah tantangan besar untuk masa depan, terutama untuk generasi yang nantinya akan memegang kendali kepemimpinan. Nah, ini dia pertanyaannya. Dan pertanyaan ini ditujukan langsung kepada Anda semua. Ini bukan lagi sekedar teori. Ini adalah pertanyaan yang menuntut kita untuk refleksi dan mencari jawaban yang nyata. Kalau suatu hari nanti Anda yang jadi pemimpin, model pemerintahan seperti apa yang akan Anda terapkan supaya ember negara kita nggak bocor lagi? Pada akhirnya, pesan dari materi ini sangat jelas. Masa depan bangsa kita yang mungkin terasa rapuh ini sebetulnya ada di tangan kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa, tapi apakah kita mau. Mau nggak kita mulai menambal setiap kebocoran, sekecil apapun itu, dan sama-sama membangun kembali negeri ini? Pilihannya ada di tangan kita semua.